Soal nomor 16, Perang Bali yang melibatkan beberapa kerajaan di Bali cukup menyulitkan Belanda karena rakyat Bali melakukan taktik titik titik titik. Nah, untuk Perang Bali ini melakukan taktik yang bernama puputan atau perang habis-habisan. Ada di pilihan A. Kemudian untuk taktik gerilya sendiri ini diperkenalkan saat Perang Padri. Selain Perang Padri, ini juga menjadi taktik di Perang Diponegoro. Kemudian soal nomor 17, berikut organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia kecuali titik titik titik. Nah, adik-adik yang bukan organisasi pergerakan nasional Indonesia itu ada di pilihan A, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Nomor 18, Perjuangan Rakyat Indonesia yang awalnya bersifat kedaerahan berubah setelah adanya peristiwa titik titik titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 18 itu ada di pilihan C, Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nomor 19, tokoh wanita yang berperan sebagai penjahit bendera merah putih adalah titik titik titik. Adik-adik diingat untuk tokoh wanita yang menjahit sangsaka merah putih itu bernama Fatmawati. Jawabannya ada di pilihan D. Kemudian nomor 20, di bawah ini bukan semangat para pejuang bangsa Indonesia untuk menghadapi penjajah dengan berbagai tantangan. Untuk yang bukan semangat para pejuang bangsa Indonesia, itu ada di pilihan D, komitmen. Soal nomor 21. Untuk soal nomor 21 sampai 30, ini adalah soal berbentuk esai. Nah, pertanyaannya adalah, rangka apendis adalah rangka yang terbentuk pada susunan rangka anggota tubuh, seperti titik titik titik. Adik-adik diingat untuk contoh dari rangka apendis. Ini yang pertama adalah tulang gelang bahu, kemudian tulang gelang panggul, yang ketiga tulang anggota gerak. Soal nomor 22, kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula dinamakan titik titik titik. Perlu diingat adik-adik untuk kemampuan otot memanjang dari ukuran semula itu dinamakan ekstensibilitas. Lalu soal nomor 23, kumpulan saraf otak, tulang belakang, dan jaringan otot yang mengatur fungsi pergerakan tubuh disebut titik titik titik. Jawaban soal nomor 23 adalah saraf motorik. Kemudian nomor 24, sel saraf sensorik disebut juga sel saraf indera karena titik titik titik. Nah, jawabannya adalah karena fungsinya menerima dan membawa rangsangan ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Kemudian nomor 25, biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu adalah titik titik titik. Saat kita melakukan olahraga berat tanpa mengawali pemanasan, itu biasanya akan terjadi cedera. Kemudian soal nomor 26, bangsa yang dapat disebut sebagai kolonisator pertama adalah bangsa titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk kata kolonisator ini berarti adalah bangsa yang menjajah pertama kali. Nah, untuk bangsa yang disebut sebagai kolonisator, ini adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Kemudian soal nomor 27, armada Inggris tiba di Banten pada tahun 1602 Masehi di bawah pimpinan titik titik titik.
Adik-adik diingat untuk armada Inggris tiba di Banten itu di bawah pimpinan Sir James Lancaster. Kemudian soal nomor 28, gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia diketuai titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan apa itu isi dari gerakan 3A. Nah, gerakan 3A isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Jepang pemimpin Asia, kemudian Jepang pelindung Asia, dan yang ketiga Jepang cahaya Asia. Nah, gerakan 3A sendiri ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Mr. Syamsuddin. Indich Partij merupakan organisasi pergerakan kebangsaan yang bertujuan titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 9, Kak Evan akan menjelaskan untuk Indich Partij. Nah, jadi Indich Partij ini merupakan satu organisasi di masa pergerakan nasional. Untuk Indich Partij ini dibentuk oleh 3 tokoh. Dan tokoh tersebut ini bernama 3 serangkai. Nah, 3 serangkai sendiri ini terdiri dari yang pertama adalah Does Dekker. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah Cipto Mangunkusumo. Kemudian untuk tokoh yang ketiga yaitu Ki Hajar Dewantoro. Nah, tujuan dari Indich Partij adalah membangun rasa patriotisme atau cinta tanah air. Kemudian nomor 10, tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta itu adalah Sukarni. Soal nomor 31. Adik-adik, untuk soal nomor 31 sampai 35 ini soal berbentuk uraian. Dan pertanyaannya adalah sebutkan 3 macam-macam sendi dan contohnya. Yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar contohnya adalah sendi di antara tulang leher dan tengkorak. Kemudian untuk yang kedua yaitu sendi geser. Sendi geser ini contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga adalah sendi engsel. Contoh dari sendi engsel yaitu sendi pada lutut dan siku-siku. Soal nomor 32. Tuliskan ciri-ciri dari gambar otot di atas. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberitahu untuk gambar otot apa yang ada di nomor 32. Jadi adik-adik, ini merupakan gambar dari otot polos. Dan untuk ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk seperti potongan-potongan kayu. Kemudian yang kedua, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintah. Lalu ciri yang ketiga adalah terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan. Lalu ciri yang keempat adalah saat bernafas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Soal nomor 33, apa yang dimaksud dengan lordosis, kifosis, dan skoliosis? Untuk yang pertama yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana tulang punggung tersebut melengkung ke depan sehingga orang yang terkena lordosis
itu seperti membusungkan dada. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang melengkung ke arah belakang. Jadi penderita kifosis akan terlihat seperti membungkuk, dan untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian skoliosis, ini adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Soal nomor 34, jelaskan yang dimaksud dengan gold, glory, dan gospel. Adik-adik, untuk gold, glory, dan gospel ini bernama semboyan 3G. Di sini Kak Evan tulis terlebih dahulu semboyan 3G. Nah, ini adalah semboyan yang dibawa oleh bangsa barat menuju ke Indonesia. Nah, maksudnya adalah untuk gold itu berarti mencari kekayaan emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Kemudian untuk glory ini berarti memburu kejayaan dan kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah gospel, itu adalah penyebaran agama Kristen atau Katolik. Kemudian nomor 35, sebutkan 3 cara yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contohnya adalah mencintai produk-produk dalam negeri dan mempelajari budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya tidak berantem dengan teman. Kemudian yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Contohnya, kamu bisa belajar dengan giat dan berprestasi.